Tumbuh tinggi dalam beberapa tahun terakhir, bisnis penjualan ponsel mulai terpuruk di tengah pandemi. Puluhan pedagang handphone Roximas Jakarta Pusat mengeluh omset telah turun hingga 20%. Sepinya pembeli di masa pandemi COVID-19 membuat para pedagang HP kawasan Roximas Jakarta Pusat merugi. Bahkan banyak dari mereka yang sudah mulai gulung tikar. Menurut para pedagang di masa pandemi COVID-19 ini, para pembeli masih takut untuk berbelanja HP di Roximas. Akibatnya, omset mereka turun drastis sampai 20% dari biasanya. Padahal semua harga jual ponsel masih normal, bahkan harga di bawah 2 juta rupiah ada pengurangan Rp100.000. Ini anjloknya sampai berapa nih, Bang? Ada berapa persen, Bang? Kurang lebih 10% sampai 20%. Omset berkurang, Bang, ya. Biasanya nggak seperti ini, Bang, sebelum masuk pandemi. Apanya? Sebelumnya nggak terjadi anjlok seperti ini. Iya, biasa akhir tahun agak meningkatkan. Soalnya kan masih pandemi, jadi orang juga masuk juga ada takut-takut. Udah gitu, kita jualan sini juga yang ngancurin harga online. Online dibanding sini, online lebih murah. Kita juga bingung ngambil barang dari mana. Untuk bisa bertahan di tengah sepinya pengunjung toko, para pedagang HP Roximas juga membuka penjualan HP dengan sistem online. Dari Jakarta, Asbin Benef, TV One mengabarkan. Kami akan bergabung dengan reporter Jasmine Rahmadi di salah satu pusat penjualan telepon seluler. Jasmine, seperti apakah penjualan di sana? Ya, selamat sore Dita dan juga pemirsa. Memang pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini tentunya mempengaruhi daya beli masyarakat global. Di satu sisi memang tentunya daya beli masyarakat pun turun, namun di sisi lain masyarakat pun semakin bergantung dengan telepon genggam dengan adanya sistem work from home ataupun kerja dari rumah serta belajar online bagi siswa sekolah. Nah, untuk mengetahui apakah sebenarnya di tahun 2020 ini penjualan handphone ini turun ataupun justru bertambah, kami sudah bergabung dengan salah satu penjual telepon genggam di ITC Roximas, yakni dengan Mas Fajar. Selamat sore, Mas Fajar. Selamat sore. Mas Fajar, bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One, selama masa pandemi COVID-19 atau di tahun 2020 ini, tren penjualan handphone seperti apa? Apakah justru berkurang atau bertambah? Ya, kalau untuk masa pandemi ini otomatis agak berkurang sih, karena kan situasi pandemi ini mungkin orang jadi banyak yang kehilangan pekerjaan atau mungkin segala aktivitas dibatasi, jadi untuk penjualan kayak elektronik memang agak berkurang. Khususnya di bulan apa tuh Mas Fajar berkurang? Khususnya di awal-awal pandemi sekitar Desember ya. Kalau untuk sekarang sih udah mulai agak mendingan ya, di bulan-bulan yang kemarin dan sebelumnya. Justru di bulan November, Desember ini sudah kembali normal, ya, begitu ya? Sudah mulai kembali normal. Nah, tentunya dengan adanya masyarakat yang bekerja dari rumah, ini mempengaruhi nggak sih untuk penjualan handphone sendiri? Kalau untuk penjualan handphone itu untuk sekarang agak terpengaruh, karena mungkin ya gitu, otomatis pendapatan berkurang, jadi untuk pembelian handphone agak berkurang. Tapi kalau untuk kayak pembelian laptop agak menaik, karena laptop itu sekarang diperlukan kayak untuk karyawan yang bekerja di rumah, otomatis mereka juga butuh sarana untuk bekerja seperti laptop. Dan juga untuk anak-anak sekolah kan sekarang sudah mulai diwajibkan pakai laptop. Jadi kalau untuk laptop ya malah berbeda dengan handphone ya. Oh, justru untuk penjualan handphone ini atau laptop justru bertambah begitu ya? Bertambah. Oke, kalau untuk handphone sendiri, fitur-fitur seperti apa sih Mas Fajar yang dicari oleh masyarakat untuk saat ini? Kalau untuk fitur-fitur handphone yang dicari untuk saat ini, kebanyakan pembeli itu mencari yang kayak misalkan prosesornya, terus baterainya harus yang besar, sama paling ya mereka kayak RAM, memori gitu, karena untuk kebutuhan kayak untuk sosial media atau buat main game otomatis mereka butuh yang handphone yang speknya lebih tinggi. Karena lebih banyak menghabiskan waktu di rumah juga betul, ya. Betul. Oke, memang untuk pembeli di masa pandemi ini lebih banyak pelajar atau pekerja sih Mas Fajar? Kalau untuk kayak pembelian laptop kebanyakan pelajar dan pekerja. Karena kalau untuk pekerja kebanyakan yang sekarang dikerjakan di rumah, mereka butuh laptop untuk laporan dan untuk segala macamnya. Untuk sekolah juga anak-anak sekolah, laptop kan sekarang belajarnya di rumah. Jadi mereka
butuh laptop juga untuk kayak buat laporan apa segala macam. Dengan berkurangnya permintaan nih Mas Fajar, harga dari handphonenya sendiri ini terpengaruh nggak sih? Kalau untuk harga sih, harga nggak terpengaruh ya, cuman daya beli masyarakatnya yang berkurang ya. Harga hampir sama aja, cuman daya beli masyarakatnya yang berkurang. Harapannya untuk aktivitas jual beli handphone di tahun 2021 seperti apa Mas Fajar? Harapannya ya agar mudah-mudahan Indonesia ini cepat terbebas dari yang namanya virus corona, terus perekonomian juga kembali pulih kembali agar daya beli masyarakat untuk handphone dan laptop dan semuanya kembali normal. Terima kasih Mas Fajar, semoga semuanya kembali normal dan pandemi ini segera berakhir begitu Mas Fajar ya. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu penjual telepon genggam di ITC Roximas, di mana memang di tahun 2020 ini ada penurunan penjualan telepon genggam. Meski demikian, permintaan untuk laptop justru meningkat dengan adanya sistem work from home. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Dita Faisal. Terima kasih Yasmin atas laporan Anda dari Roxy Jakarta.